Chapter 226 Dewa. Kabut menjadi semakin tebal. Sebagai seorang kultivator, mereka tidak bisa melihat apapun lebih dari 100 meter. Kabut itu mengandung kekuatan yang aneh, bumi yang tak terbatas benar-benar ditelan oleh kegelapan. Adik laki-laki, apakah kamu punya metode? Bisakah kamu benar-benar membawa kami keluar? Pendeta Tao, kami semua mengandalkanmu. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, aku akan menyiapkan tablet umur panjang untukmu. Terperangkap di area terlarang awal mutlak, tidak ada yang bisa tetap tenang. Mereka semua gelisah, mengelilingi sisi Ye Fan. Apakah kamu memiliki sos pada dirimu? Aku membutuhkannya untuk mengubah medan pegunungan dan sungai. Ye Fan bertanya pada 5 orang lainnya. Old Sabre Honcho tidak mengatakan apa-apa, langsung menyerahkan selusin tas. Setiap kantong berisi 25 kg sos, persis seperti upah yang dia terima. Melihat dia seperti ini, 4 lainnya juga membuka tas mereka, mengumpulkan sekitar 300 kg lagi. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa, kalau tidak, mereka tidak akan menghabiskan 25 kg sumber untuk datang ke tambang kuno awal mutlak. Apakah itu cukup? Old Sabre Honcho bertanya. Ye Fan juga mengeluarkan 250 kg sos, dan berkata, ini hampir tidak cukup. Jangan memaksakan diri, kita masih punya lebih banyak. Ketika mereka mendengar dia mengatakan ini, mereka mengumpulkan sekitar 300 kg lagi. Kali ini, mereka benar-benar kehabisan. Ye Fan mengeluarkan 108 bendera, dengan hati-hati mengukirnya, mengukir pola misterius satu demi satu sesuai dengan catatan Origin Heavenly Book. Dia ingin menggunakan serangan sebagai pertahanan, menstabilkan urat nadi bumi, menyegel sumber ilahi, dan dengan paksa membuka jalan. Tentu saja, dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menstabilkan sumber ilahi. Kecuali dia benar-benar memahami buku surgawi asal, dia masih jauh darinya. Namun, dia masih memiliki 20% kepercayaan diri dalam mengubah medan dalam area kecil. Dia bersiap untuk memukul rumput dan mengejutkan ular, menakut-nakuti sumber kejahatan psikis. 2 jam kemudian, barulah Ye Fan selesai mengukir 108 bendera. Kemudian, dia memperingatkan yang lain secara rahasia, berkata, tetaplah di sisiku, jangan pergi apapun yang terjadi. Mendengar peringatannya, selain Old Sabre Honcho, 4 lainnya sangat gugup. Peng! Ye Fan memasukkan bendera besar ke dalam tanah, menggunakan jarinya sebagai pisau, mengukir diagram langit berbintang di sekitar tiang bendera. Kemudian, dia menanamkan sekitar selusin kilogram sos di dalamnya. Apakah ini benar-benar efektif? Salah satu dari mereka ragu, dia tidak bisa melihat apa-apa. Semua orang sangat gembira. Ye Fan dengan cepat mengatur semuanya. Dia tidak berani tinggal karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Tidak lama kemudian, dia telah menanam lebih dari 10 spanduk, berkibar dalam kabut. Area itu segera menjadi lebih jelas. Kabut pun tersingkir, dan pemandangan tidak lagi buram. Tidak jauh dari situ, cahaya bermekaran. Bagan langit berbintang di bawah bendera besar tampak sangat cerah, sangat memikat di malam hari. Tidak bagus, makhluk itu mencoba menarik bendera. Teriak seseorang khawatir. Kaca. Sebuah bendera besar patah, dan sesosok bayangan terbang melintas, memutar dan mematahkan bendera besar. Kaca. Di kejauhan, bendera kedua patah dan jatuh ke tanah. Yang terlihat hanyalah siluet berbulu yang berkelebat dan menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Saat kami memasang bendera, ia langsung menghancurkannya. Sabre Honcho mengernyitkan alisnya. Ini buruk. Ini buruk. Hati Ye Fan tenggelam. Dia sudah memiliki firasat bahwa makhluk ini memiliki latar belakang yang hebat. Sekarang, dia bahkan lebih yakin bahwa ini adalah makhluk spiritual yang melindungi sumber ilahi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya yang lain. Kita tidak boleh melukainya. Ye Fan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Ini hanyalah makhluk spiritual yang paling pinggiran. Menurut buku sumber surgawi, ini adalah penjaga tingkat terendah. Pasti ada sesuatu yang tersegel di dalam sumber ilahi ini. Kemungkinan besar ada makhluk menakutkan yang hidup di dalamnya, jika tidak, tidak akan ada makhluk spiritual sekuat itu yang melindungi seorang raja. Biasanya, makhluk spiritual yang kuat akan tertidur lelap, hanya menyisakan yang paling lemah untuk melindungi sumber ilahi. Jika yang satu ini terluka, itu pasti akan membuat makhluk yang lebih menakutkan, dan mereka pasti tidak akan mampu menghadapinya. Sumber ilahi dengan tubuh yang hidup yang tersegel di dalamnya, itu jelas merupakan harta karun di antara sumber ilahi. Kita tidak bisa benar-benar dekat dengan tambang kuno asal, kan? Ye Fan bergumam. Dia benar-benar bermasalah.
Sumber ilahi ini dilindungi oleh makhluk spiritual, jadi dia mungkin tidak bisa melakukan apa yang disebut, memukul rumput untuk menakut-nakuti ular. Belum lagi hal yang ada di dalam sumber ilahi, bahkan seorang penjaga tirani akan melompat keluar dan memusnahkan semuanya. Jika Guru Tao Yuan menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri, berpikir sejenak. Semuanya, kita hanya punya satu kesempatan. Ye Fan mengirimkan suara. Sebentar lagi, gunung dan sungai di sini akan berguncang, kabut tebal akan pecah dalam sekejap. Waktunya sangat singkat, dan jika kita tidak bisa melarikan diri, kita pasti akan mati. Apa yang dikatakannya memang benar. Dalam beberapa saat, akan terjadi gempa bumi di sini, dan mungkin akan mengejutkan beberapa makhluk spiritual yang lebih kejam. Jika mereka tidak bisa bergegas keluar, mereka akan benar-benar terkunci di sini. Semuanya, persiapkan diri kalian, saya akan bertindak. Ye Fan melemparkan 50 kg terakhir origin ke wilayah pusat diagram bintang, segera menanamkannya di dalamnya. Pada saat itu, cahaya menyerbu ke langit, mengoyak kabut hitam, dan cahaya bintang bertaburan dari langit. Tempat ini berguncang dengan keras. Lebih dari 100 spanduk besar terbakar dengan ganas, 500 kg origin di tanah berubah menjadi energi esensi yang tak ada habisnya, meretakkan bumi yang besar. Diagram bintang yang diukir sesuai dengan benda-benda langit di langit, menarik bintik-bintik kekuatan bintang. Tanah berguncang dengan keras. Ayo pergi. Ye Fan adalah orang pertama yang bergegas keluar, dan Old Sabre Honcho mengikuti di belakang, melarikan diri untuk menyelamatkan diri ke kejauhan. Di belakang mereka, terdengar suara gemuruh rendah, seolah ada sesuatu yang terbangun. Jeritan menyedihkan bisa terdengar, dan hujan darah berputar-putar di udara, tapi mereka tidak menoleh ke belakang, dan mereka semua bergegas maju dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, Ye Fan dan Old Sabre Honcho bergegas keluar, diikuti oleh dua orang lagi. Mereka tidak berani berhenti sejenak pun, dan langsung berlari menuju kuburan naga api. Kabut di belakang mereka melonjak, dan area itu sekali lagi disegel. Hanya ketika mereka sudah dekat dengan makam naga api, 4 orang yang tersisa menghela nafas lega. Tempat itu terlalu aneh. Melihat dari jauh, awan-awan bergelombang, menutupi segalanya, dan cahaya tidak bisa melewatinya. Di luar, cahaya bulan sangat terang, dan bintang-bintang memenuhi langit. Warna malam itu seperti air. Untungnya, ada darah naga di sini, kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Ye Fan dan yang lainnya berdiri di dekat danau kecil berwarna darah, dan menemukan bahwa tidak ada makhluk yang mengejar mereka. Makhluk yang tersegel di dalam bagian dari sumber ilahi itu pasti sangat menakutkan. Ye Fan mengusap dagunya, dan mengerti selangkah lebih maju. Bahkan jika dia menjadi guru Tao Yuan, dia mungkin masih harus membayar dengan nyawanya jika dia tidak melakukannya dengan baik. Baru beberapa jam, dan dia sudah menemukan 3 bagian dari sumber ilahi. Area terlarang awal mutlak ini memang misterius, dan dia benar-benar tidak tahu mengapa bisa seperti ini. Ayo pergi, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Meskipun tidak ada yang hidup di sini, lembah celah naga dan danau darah ini cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu pembudidaya yang masih hidup menyarankan. Ye Fan mengangguk. Meskipun itu bukan waktu siang dan malam, tetap berada di depan, makam naga berapi, dan darah naga, masih sangat berbahaya. Mereka mengambil jalan memutar sejauh puluhan mil, dan menghindari area kabut dari jauh. Mereka menyembunyikan aura mereka sendiri, takut bahwa mereka akan menarik bencana. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan cahaya putihnya yang murni menaburi bumi yang merah seperti kabut tipis. Pemandangan ini sangat tenang. Sama sekali tidak terlihat seperti area terlarang yang menakutkan, tetapi lebih seperti malam yang tenang di bawah sinar bulan yang cocok untuk berjalan-jalan. Bisakah kita keluar dari sini hidup-hidup? Menurut posisi kita, kita seharusnya keluar, tapi kenapa aku merasa seperti mendekati tambang kuno awal mutlak selangkah demi selangkah? Saya juga memiliki perasaan tidak nyaman ini. 2 dari 4 orang itu mengatakan hal yang sama. Ye Fan juga bingung, dan berkata, sepertinya ada kekuatan aneh yang tak terlukiskan yang membuat kita salah paham. Old Sabre Honcho juga tidak yakin, dan berkata, mungkinkah kekuatan tambang kuno memanggil kita, membawa kita ke jalan yang salah? Sulit bagi keempatnya untuk menemukan jalan kembali. Mereka mendaki ke tempat yang tinggi, dan menatap ke kejauhan. Ini sudah berakhir. Kita semua akan mati. Astaga, makhluk humanoid. Dewa terlarang. Gigi kedua pembudidaya itu bergemeretak, dan lengan mereka menunjuk ke arah yang sama, gemetar.
Ketika Yevan dan Old Sabre Honcho mendengar ini, mereka berbalik dan melihat ke depan. Mereka juga membatu di tempat. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh mereka. Ada 3 sosok yang berdiri di cakrawala. Meskipun mereka berada jauh, mereka masih bisa melihat garis-garis bentuknya yang tidak jelas. Cahaya bulan seperti air, bumi yang luas dan damai tanpa batas. Sosok-sosok di cakrawala sangat kabur, agak tidak jelas. Jelas bahwa pihak lain juga memperhatikan mereka berempat. Salah satu dari mereka melepaskan cahaya yang berkobar dari seluruh tubuhnya, menyilaukan dan menyilaukan. Dia berdiri di cakrawala seperti matahari keemasan, tetapi juga seperti dewa. Adapun yang di tengah, terlihat polos dan kabur, tidak jelas dan tidak nyata, memberikan perasaan yang sangat ilusi. Ketiga sosok ini berdiri di wilayah yang dibatasi kehidupan, semakin mereka terlihat seperti dewa, semakin membuat bulu kuduk berdiri, merasakan gelombang kengerian. Setelah berjalan di malam hari seumur hidup, akhirnya aku bertemu dengan hantu. Sabre Honcho menghela nafas dengan penuh emosi. Dia telah keluar masuk tambang kuno awal absolut selama beberapa dekade, selalu merasa lebih takut daripada terluka, tapi saat ini, dia merasa ada sesuatu yang tidak baik untuknya. Jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa melihat penampilan pihak lain sama sekali. Namun, lingkaran cahaya seperti dewa itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Pikiran Yevan juga berdebar seperti drum, berkata, ayo lari. 2 orang lainnya terisak-isak, kaki dan perut mereka kram. Ada terlalu banyak legenda tentang tambang kuno awal mutlak. Ketika mereka menghadapi situasi seperti ini, mereka merasa tidak ada jalan keluar. Makhluk humanoid yang seperti dewa. Mereka pasti tiba di pusat tambang kuno awal mutlak. Yevan adalah orang pertama yang bergerak, berjalan turun dari tempat yang tinggi. Ketika dia tidak bisa melihat ketiga sosok itu lagi, dia menurunkan tubuhnya, dan kemudian mulai berlari. Meskipun Old Sabre Honcho terlihat tua, kakinya sangat gesit, tidak lebih lambat dari Yevan, juga berlari secepat mungkin. Tubuh 2 orang di belakang bergetar, dengan panik merangkak saat mereka mengejarnya, melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Yevan berlari beberapa lusin li dalam satu tarikan napas, dan baru kemudian dia berhenti. Sabre Honcho tua tidak jauh di belakang, juga berhenti di sini. Hanya setelah waktu yang lama berlalu barulah mereka berdua menyusul. Tubuh keduanya seperti sekam yang diayak, terduduk di tanah. Itu bukan karena mereka kelelahan, melainkan karena mereka ketakutan. Tabu. Kami mengalami hal seperti ini. Kata-kata keduanya tidak jelas, seluruh tubuh mereka bermandikan keringat dingin. Itu tidak datang untuk mengambil nyawa kita, mengapa begitu? Sabre Honcho tua ragu. Mereka berempat sedikit bingung. Jika mereka bertemu dengan makhluk seperti dewa di sini, itu sama saja dengan dinyatakan mati, bahkan berbagai Great Sage Lord tidak bisa melarikan diri. Bisa hidup selalu merupakan hal yang baik, kita harus bergegas pergi. Yevan mendesak. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka semua merasa ada yang tidak beres. Kami mendekati tambang kuno awal mutlak. Yevan dan Old Sabre Honcho berbicara pada saat yang sama. Tekanan, kekhawatiran, kesedihan. Berdesir dari depan, ini adalah jenis emosi yang membuat seseorang kehilangan kendali. Mereka menggunakan mata ilahi mereka untuk melihat ke kejauhan, hanya melihat bahwa di batas bumi yang luas, cahaya bintang yang tak berujung tersebar, seperti sungai, jatuh ke tanah. Cahaya bintang yang memenuhi langit menyatu menjadi sebuah sungai, hamparan putih yang luas, mengalir ke batas langit dan bumi. Fluktuasi misterius itu justru datang dari tempat itu. Itu pasti tambang kuno awal mutlak. Mereka berempat sampai pada kesimpulan yang sama, jantung mereka berdegup kencang. Mungkin jarak di antara mereka tidak lebih dari 100 li. Sejak zaman kuno, penguasa suci Wastelen Timur, Kaisar Benua Tengah, selama mereka masuk, tidak ada satupun yang pernah kembali hidup-hidup. Baru saja, ketiga keberadaan seperti dewa itu tidak mengambil tindakan terhadap kita, jangan bilang itu untuk memaksa kita masuk ke tambang kuno awal mutlak. N. Chapter 227 Dewa dari Permulaan yang Mutlak. Cahaya bulan seperti air, dan bumi kosong dan sunyi. Pasir merah di bawah kaki mereka, batu-batu besar yang berjarak beberapa ratus zang, dan gunung-gunung batu yang lebih jauh lagi, semuanya tertutupi oleh cahaya bulan yang berkabut. Yevan, Old Sabre Honcho, dan yang lainnya tidak memiliki kondisi pikiran yang tenang seperti ini. Saat ini, mereka pasti dekat dengan tambang kuno asal. Saat mereka berdiri di tanah berpasir berwarna darah, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka.
Kedua pembudidaya bernama Li Deseng dan Chen Huaiyuan gemetar dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tambang kuno asal adalah salah satu dari 7 area terlarang 7 kehidupan besar di tanah gurun timur. Namanya yang ganas telah menyebar ke seluruh dunia. Sejak zaman kuno, terlalu banyak hal mengerikan yang terjadi. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Aku benar-benar tidak ingin mati. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari sini? Sabre Honco tua, apakah kamu punya ide? Pendeta Tao, bisakah kamu menemukan jalan keluar? Suara mereka bergetar, dan wajah mereka sepucat kertas. Mereka sudah berada kurang dari 50 km jauhnya dari tambang kuno asal. Begitu mereka mencapai jarak ini, mereka mungkin akan ditakdirkan. Mengapa kamu panik? Kita belum memasuki tambang ilahi. Bukankah kita masih 80 atau 90 km lagi? Kita masih bisa sampai jika kita mundur dengan cepat, teriak Sabre Honco tua dengan suara rendah. Bukankah mereka mengatakan bahwa bertemu dengan Taichu berarti kematian? Kita sudah hampir melihatnya, apakah masih ada jalan keluar? Mereka berdua memandang Old Sabre Honco seolah-olah mereka sedang menggenggam sedotan penyelamat. Mereka menatap Old Sabre Honco dengan gugup dan penuh harap. Itu karena kita sudah dekat dengan tambang kuno asal. Kita masih jauh, jadi kita punya kesempatan untuk melarikan diri. Sabre Honco tua tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak bisa tinggal di tempat berbahaya ini terlalu lama, jika tidak, dia pasti tidak akan bisa hidup lama. Ye Fan juga berbalik dan pergi, dia mengejar Old Sabre Honco. Dia merasa akhir-akhir ini dia benar-benar sial, dia hanya ingin menyaksikan Absolute Beginning dari jauh, dia tidak ingin tertiup angin puyuh hitam. Kulit Li Deseng dan Chen Huaiyuan sangat pucat, mereka mengejar dari belakang. Mereka berdua sudah bingung, mereka sudah kehilangan akal sehat, dan hanya bisa secara pasif mengikuti Old Sabre Honco dan Ye Fan. Dalam satu tarikan napas Ye Fan, Old Sabre Honco dan yang lainnya berlari sejauh 50 li sebelum mereka berhenti dan menghela nafas lega. Tapi segera setelah itu, wajah mereka berubah lagi. Ye Fan juga merasa ada yang tidak beres. Dia mengaktifkan mata ilahi dan melihat ke kejauhan. Di batas langit dan bumi, cahaya bintang itu seperti air, hamparan putih yang luas. Cahaya itu jatuh ke tanah, menyatu menuju satu tempat. Tanpa diragukan lagi, itu adalah tambang kuno asal, dan itu masih kurang dari 80-90 li jauhnya dari mereka. Kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan segala macam emosi lainnya berdesir dari jauh, hampir mempengaruhi mereka seperti sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami jelas-jelas telah melarikan diri sejauh 25 km, jadi mengapa jaraknya tidak berubah? Kami jelas berlari ke arah yang berlawanan, kata Chen. Sabre, kita, Sabre, dan kita berlari. Kita, kami berlari, kami, berlari, kami, berlari. Hasil ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri, dan mereka berempat kehilangan kepercayaan diri. Bukankah kita masih hidup? Teruslah berlari. Suara Sabre Honco tua itu dalam dan rendah. Sambil memegang pipa tembakaunya, dia berlari seolah-olah dia terbang, dan dalam sekejap mata dia sudah berlari beberapa ratus meter jauhnya. Ye Fan, tidak bisa disalahkan karena pengecut. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak Holy Lord yang telah jatuh di sini. Dibandingkan dengan mereka, mereka berdua benar-benar tidak cukup. Ye Fan juga merasa khawatir. Situasi ini sedikit mirip dengan apa yang dicatat di paruh kedua buku surgawi asal. Sayangnya, bagian itu terlalu dalam, bukan sesuatu yang bisa dia pahami. Setelah berlari sejauh 50 li, mereka baru saja berhenti. Mereka menemukan bahwa itu sama seperti sebelumnya. Mereka masih tidak berlari, masih berlari di sekitar tambang kuno asal. Ini benar-benar tak terbayangkan. Aku tidak bisa memahaminya. Sabre Honco tua sedikit tercengang. Saat dia berlari, dia menemukan bahwa dia meninggalkan tambang kuno asal. Begitu dia berhenti, dia menemukan bahwa dia hanya berputar-putar, dan tidak melangkah lebih jauh. Dia berjongkok di tanah. Dia mengambil pipa tembakaunya dan mulai merokok, alisnya berkerut. Sabre Honco tua, kamu masih ingin merokok? Li Deseng berkata dengan cemberut. Cepat dan pikirkan caranya. Chen Huaiyuan khawatir. Dia duduk di tanah, terengah-engah. Ye Fan sekarang yakin bahwa itu pasti situasi yang tercatat di paruh kedua buku surgawi asal. Musim semi ilahi membentuk energi medan, mendistorsi ruang dan mengganggu waktu. Situasi seperti ini adalah yang paling menakutkan.
Itu tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan secara alami dihasilkan oleh Divine Spring. Hal ini hampir sama dengan mengubah aturan dan tatanan dunia ini. Pendeta Tao, apakah Anda melihat sesuatu? Li Deseng melihat ke arahnya dengan penuh harap. Chen Huaiyuan juga pindah, berkata, adik laki-laki, jika Anda dapat memikirkan cara untuk membawa kami keluar, saya pasti akan memberi Anda imbalan dengan murah hati. Saya hanya melihat beberapa petunjuk. Tempat ini terlalu rumit dan dalam. Ye Fan mengatakan yang sebenarnya. Energi medan yang muncul untuk mengganggu dunia ini adalah karena ada lebih dari satu bagian dari mata air ilahi. Energi asal berinteraksi satu sama lain, secara alami menghasilkannya. Namun, jika ada faktor lain, maka akan sulit untuk diprediksi, kecuali guru Tao Yuan secara pribadi datang. Tambang kuno asal mengandung mata air ilahi, kemungkinan besar sudah mendapatkan kecerdasan. Sabre Honco tua menghela nafas di samping. Jika itu masalahnya, maka itu bahkan lebih merepotkan. Itu bisa berkembang menjadi situasi pembunuhan dengan sendirinya, menimbulkan konsekuensi yang tak terduga dan menakutkan. Ye Fan mengerutkan kening. Yang lebih buruk lagi, ini semua hanyalah spekulasi di permukaan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Mari kita terus berlari dan melihat apakah kita bisa menemukan jalan. Ye Fan berdiri. Dia ingin mengukur area ini. Begitu saja, mereka berempat mulai berlari lagi. 2 jam kemudian, Li Deseng dan Chen Huaiyuan hampir berbusa di mulut, lumpuh di tanah. Mereka tidak tahu berapa banyak, 50 li, yang telah mereka jalankan, tetapi mereka masih tidak bisa pergi jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka berdua terengah-engah, hampir pingsan. Seharusnya tidak ada makhluk hidup yang tersegel di mata air ilahi di sini, kan? Sabre Honco tua bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tidak terdengar. Ye Fan terdiam. Kemungkinan hal ini terjadi sangat tinggi. Selain itu, ras tersegel pasti sangat kuat, menambahkan variabel lain ke tempat ini. Saya mendengar orang mengatakan bahwa roh suci lahir di tambang kuno. Bahkan seorang raja ilahi tanah terlantar timur yang hebat akan mati setelah masuk. Ada pepatah lain yang mengatakan bahwa ada ras abadi di dalamnya. Li Deseng dan Chen Huaiyuan juga duduk di tanah dan berbicara seperti ini. Setelah berlari sekian lama, mereka bermandikan keringat. Mereka sudah tidak lagi takut. Perkataan ini semua ada di permukaan. Tidak ada yang tahu rahasia yang sebenarnya. Semua legenda ini benar-benar dapat dianggap sebagai primer. Menurut catatan selanjutnya dari buku surgawi asal-usul, seseorang dapat memperoleh lebih dari 10 kali lebih banyak spekulasi yang menakutkan. Hal ini sudah terjadi ketika dia pertama kali melihat primer. Dia belum melihat petunjuk yang sebenarnya. Menurut spekulasinya, bahkan jika dia benar-benar memahami Origin Heavenly Book, dia masih belum tentu bisa memahami teks utama tambang kuno asal. Tempat ini mungkin jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Mungkin ada rahasia yang mengejutkan. Jika tidak, mengapa bahkan guru Tao Yuan yang sejati tidak akan berani masuk? Leluhur pertama keluarga Zhang dapat dianggap sebagai seorang jenius dari satu generasi, namun dia tidak berdaya, tidak pernah berani memasuki tambang kuno asal sepanjang hidupnya, memandang ini sebagai penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mungkinkah kita benar-benar akan mati di sini? Ekspresi Li Deseng dan Chen Huaiyuan jelek. Ketika mereka melihat bahwa Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, mereka berpikir bahwa tidak mungkin. Kematian belum tentu terjadi. Ye Fan berdiri dan berkata, dalam beberapa lusin li lagi, kita akan membuat lingkaran di sekitar tambang kuno. Kita harus bisa mengetahui sedikit situasinya. Apa yang dia rasakan adalah tambang kuno asal, tapi dia tidak mendekati tempat itu. Masih ada 80-90 li di antara mereka. Dia merasa seperti dia mungkin bisa menemukan jalan kehidupan, memiliki cara untuk menerobosnya. Bagaimanapun juga, ini adalah perbatasan, bukan wilayah inti yang sebenarnya. Setelah berlari sekitar 20 li lagi, mereka kembali ke titik awal seperti yang diharapkan, tiba di titik awal. Pendeta Tao, saya dapat mengatakan dengan sekali pandang bahwa Anda adalah seorang bangsawan, seorang jenius di bidang ini. Anda harus memikirkan suatu cara. Ketika Ye Fan mendengar Chen Huaiyuan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Yang disebut bangsawan hanyalah kakek penggali, bentuk lain dari sebutan untuk murid-murid guru Tao Yuan. Orang-orang dari profesi ini menggali gunung dan gua ketika mereka tumbuh dewasa, berkeliaran di bumi yang luas, tidak pernah melihat cahaya matahari. Mereka yang menggali urat nadi asal secara bercanda disebut kakek penggali.
Pendeta Tao, kakek penggali, apakah Anda sudah menemukan cara untuk melarikan diri? Li Deseng juga bertanya dengan gugup. Ada cara, tapi kita harus mengambil risiko. Risiko seperti apa? Pedang tua Honco mengambil isapan pipanya dan bertanya. Kali ini, kita perlu maju beberapa li menuju tambang kuno asal. Kita perlu lebih memahami energi medan, tempat ini, dan hanya dengan begitu kita akan memiliki cara untuk melarikan diri. Ye Fan berkata dengan tenang. Kakek penggali, apa kamu sudah gila? Chen Huaiyuan segera melompat, sangat bersemangat. Siapa yang akan membuang nyawa mereka menuju tambang kuno asal? Ye Fan menggambar dan menghitung di tanah, bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata, hanya dengan terus-menerus mengukur seperti ini kita bisa memahami situasinya, menemukan jalan keluar. Baiklah, ayo lakukan seperti ini. Pedang tua Honco menarik napas dalam-dalam, menjatuhkan pipa tembakau ke tanah, lalu berdiri. Demi kehati-hatian, kami hanya akan maju 5 li, jangan melangkah terlalu jauh. Ye Fan memimpin dan berjalan ke depan. Li Deseng dan Chen Huaiyuan memiliki wajah yang panjang, sangat tidak mau, tetapi mereka tidak berani tinggal di sini sendirian. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kakek penggali ini. Ketika mereka berhenti 5 li, mereka terkejut menemukan bahwa bumi telah mundur dengan suara sua. Ini. Bahkan pedang tua Honco melompat ketakutan, bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri. Mereka jelas hanya berjalan 5 li, tapi setelah berhenti, mereka segera masuk 10 li. Cahaya bintang yang menyatu menuju tambang kuno asal dapat terlihat, seperti hamparan air terjun putih yang luas di depan mereka. Pendeta Tao, Anda akan membunuh kami. Chen Huaiyuan berkata dengan khawatir. Jangan khawatir, ayo kembali ke jalan kita datang. Ye Fan juga sangat terkejut, aturan, dan tatanan, tempat ini sangat menyimpang. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Dalam waktu 20 li yang singkat, mereka berempat berjuang tidak kurang dari 2 jam, bahkan tidak kembali, tetapi terus berkeliling. Jika bukan karena Ye Fan mengukir pola khusus di jalan sesuai dengan buku asal, mereka tidak akan bisa keluar sama sekali. Jejak yang ditinggalkan oleh pedang tua Honco dan yang lainnya semuanya dilenyapkan, menghilang secara misterius. Hanya jejak pola surga asli yang ditinggalkan oleh Ye Fan yang masih tersisa. Mengapa saya merasa bahwa kami tidak berjalan dalam garis lurus sama sekali, melainkan berbelok ke kiri dan ke kanan, dan mengambil banyak jalan memutar sebelum keluar? Pedang tua Honco bingung. Ini disebabkan oleh energi medan alami yang dihasilkan oleh mata air ilahi. Untungnya, kita hanya berada di tepi, tidak ada perubahan rumit yang terjadi di sini, kita masih bisa dianggap beruntung. Ye Fan menjawab. Bisakah kita melarikan diri? Li Deseng bertanya dengan segera. Kita masih harus menyelidiki dari berbagai arah, jika tidak, saya tidak percaya diri. Kita masih harus mencoba. Chen Huaiyuan gugup. Dalam 2 jam berikutnya, Ye Fan menyelidiki beberapa kali lagi, di antara mereka yang terakhir kali adalah yang paling berbahaya, mereka benar-benar maju 30 li dalam sekali jalan, bahkan wajah pedang tua Honco menjadi pucat. Pada saat ini, mereka sudah berada kurang dari 50 hingga 60 li jauhnya dari tambang kuno asal, mereka dapat dengan jelas melihat sungai perak mengalir turun dari langit. Cahaya putih murni benar-benar menenggelamkan tempat itu, tampak lembut dan suci. Apa itu? Ye Fan terkejut. Tambang kuno asal berada di bawah tanah, tidak mungkin untuk dilihat, tetapi semua yang ada di langit bisa tercermin di mata mereka. Ada beberapa hal yang menyilaukan bergegas keluar dari tambang kuno, bergoyang-goyang ke atas dan ke bawah. Cahaya bintang di langit membentuk sebuah sungai, jatuh seperti air terjun, tetapi benda-benda itu bahkan lebih menyilaukan, satu saat mereka naik ke langit, saat berikutnya mereka tenggelam ke dalam tanah. Itu mungkin mata air ilahi. Pedang tua Honco menyipitkan matanya, menyerangkan 2 sinar cahaya yang tajam. Mata air ilahi. Ye Fan terkejut, itu tidak dibungkus oleh kulit batu, melahap cahaya bintang, mungkinkah mata air itu telah mengembangkan kecerdasan? Pasti ada lebih dari 1, ada 4 atau 5 titik cahaya yang melayang-layang, dan hanya ini yang bisa dia lihat. Saya melihat mayat. Bibir Li Deseng bergetar, wajahnya berubah menjadi hijau. Apa, di mana? Ye Fan terkejut. Di langit di atas tambang kuno asal, terombang-ambing naik turun, terkadang tenggelam ke dalam tanah, terkadang naik ke cahaya bintang. Li Deseng gemetar. Omong kosong. Pedang tua Honco menegur, ada kekuatan misterius di tambang kuno asal, bahkan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, hanya beberapa titik cahaya, bagaimana kamu bisa melihatnya? Mata kiriku adalah mata dunia bawah-bawahan,
terkadang aku bisa melihat beberapa hal khusus. Li Deseng sangat ketakutan. Mata kiri adalah mata neraka. Pedang tua Honco terkejut. Ye Fan juga terguncang, dia pernah mendengar tentang mata semacam ini sebelumnya, sangat sulit untuk berkultivasi, itu bawaan, bisa melihat menembus dunia bawah. Cepat bicara, apa lagi yang kamu lihat? Ye Fan dan pedang tua Honco mendesak pada saat bersamaan. Mayat-mayat itu terus-menerus naik, memasuki cahaya bintang, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam, memasuki bumi yang besar. Jumlahnya cukup banyak. Li Deseng hampir berbicara dalam tidurnya, wajahnya tanpa warna. Dia tidak bisa melihat apapun, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat sumber ilahi. Kultivasinya tidak cukup tinggi, mata kirinya hanya bisa sesekali melihat dunia bawah. Tambang kuno asal, di dalam air terjun perak yang mengalir turun dari langit, mayat-mayat bermandikan cahaya bintang yang murni dan suci, naik dan turun. Pemandangan ini, hanya dengan membayangkannya saja sudah membuat mereka menggigil dalam hati. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Selain itu, ada bintik-bintik cahaya, serta benda-benda lain yang naik dan turun, yang samar-samar bisa mereka lihat. Tidak heran bahkan sosok hebat dari satu generasi, Guru Tao Yuan keluarga Zhang, tidak berani memasuki tambang kuno asal. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Tempat ini terlalu misterius. Weng. Tiba-tiba, gelombang kekuatan hisap yang luar biasa meletus dari tambang kuno asal. Cahaya bintang di langit segera tersedot abis, seluruh langit menjadi gelap gulita, begitu gelapnya sampai-sampai seseorang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Di tanah, seolah-olah ada lubang hitam yang sangat besar yang bisa menelan segalanya. Chapter 228 Pertemuan di area terlarang. Langit seperti tinta, bintang-bintang dan bulan menghilang, seolah-olah tempat ini memasuki kegelapan abadi. Lingkungan sekitar tambang kuno asal sangat hening. Tekanan yang tak terlukiskan, ketakutan yang tak ada habisnya, dan rasa tercekik yang menakutkan. Seolah-olah banyak gunung hitam yang turun, tenggelam ke dalam hati seseorang. Apa yang sedang terjadi? Mereka berempat terkejut. Hati mereka terasa berat, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi dengan tambang kuno asal? Kita tidak akan mati, kan? Chen Huaiyuan bertanya dengan suara gemetar. Li Deseng juga gemetar. Mata kirinya melepaskan cahaya gelap, Underworld Eye melebar, menatap ke arah tambang kuno asal. Apa yang kamu lihat? Ye Fan bertanya. Bagaimana tambang kuno asal? Sabre Honco tua juga buru-buru bertanya. Aku tidak bisa melihat apapun. Sangat gelap sehingga menakutkan. Itu menelan segalanya. Mataku. Li Deseng tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari sudut matanya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan 3 orang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka dengan cepat membantunya berdiri. Ada apa denganmu? Ye Fan bertanya. Sudut mata kiri Li Deseng retak dan tetesan darah mengalir keluar. Mata dunia bawah kosong dan sangat bengkak. Untungnya, pupilnya tidak terluka dan hanya bagian putih matanya yang terluka. Sakit sekali. Air mata dan lendir mengalir di wajahnya. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan rohnya untuk menyerang mata neraka. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Apa yang terjadi? Old Sabre Honco bertanya. Lubang hitam besar, sepertinya bisa menelan langit. Li Deseng ketakutan, Underworld Yin Eye-nya hampir retak. Wosh! Setelah beberapa saat, cahaya bintang dan cahaya bulan di langit muncul lagi. Itu sangat tiba-tiba. Cahaya lembut itu seperti asap dan kabut, sangat murni dan suci. Cahaya itu memberi orang perasaan ringan dan hangat, menyapu kesepian dari sebelumnya. Tanah berwarna merah darah itu polos dan sederhana. Kerikil, bebatuan, dan bukit-bukit ditutupi dengan lapisan kasa tipis, seperti lukisan lanskap yang dangkal. Itu membuatku takut setengah mati. Apa yang terjadi barusan? Chen Huaiyuan menepuk dadanya. Cahaya muncul kembali, dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Cahaya bintang di langit menyatu menjadi air dan mengalir menuju tambang kuno primordial. Namun, lubang hitam besar yang bisa melahap segalanya telah menghilang. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Ini benar-benar terasa seperti ilusi. Ye Fan menghela nafas. Lingkungan sekitar tak terbatas, gelap gulita, tidak ada yang terlihat di sisi lain. Ini terutama terjadi pada tambang kuno asal, tempat itu sepertinya telah menjadi jurang maut, bahkan lebih gelap dari tempat lain. Kenapa gelap lagi? Benar, sekarang sudah hampir tengah malam, legenda memang seperti ini, tambang kuno asal menelan esensi langit dan bumi, menyerap segalanya.
Sabre Honcho tua khawatir, berkata, kita harus pergi dengan cepat, kalau tidak kita mungkin tidak bisa pergi. Ayo pergi. Ye Fan berteriak dengan suara rendah. Dia sudah secara kasar memahami situasi di sini, jadi dia memimpin mereka bertiga untuk mundur. Tentu saja, yang disebut mundur mengacu pada belok kiri dan kanan, terus berubah arah, dan tidak maju dalam garis lurus. Ye Fan terus-menerus menghitung sesuai dengan apa yang dicatat dalam kitab asal. Dia bahkan memperhatikan setiap langkah yang dia ambil. 3 orang di belakangnya mengikuti jejak kakinya saat mereka maju. Ini adalah rute yang berputar-putar. Bahkan jika itu bukan 3 langkah maju dan 2 langkah mundur, itu kurang lebih sama. Sangat tidak menentu, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Dari waktu ke waktu, Ye Fan bahkan akan berhenti dan membuat beberapa perhitungan di tanah. Dia dengan hati-hati mengevaluasi dan membandingkan medan di sekitarnya, dan kemudian dia akan memilih arah untuk maju. Ku bilang, kakek penggali, kamu harus membawa kami keluar. Chen Huaiyuan melamun sambil berjalan, berkata, saya selalu mengagumi orang-orang seperti Anda, saya selalu ingin memasuki bidang pekerjaan ini. Sayangnya, saya hanya belajar sedikit pengetahuan yang dangkal. Tetaplah di samping, jangan menambah kekacauan. Sabre Honcho tua menariknya ke samping, takut dia akan mengganggu Ye Fan. Setengah seperempat jam kemudian, Ye Fan membawa mereka kembali ke titik awal, sekitar 80 hingga 90 li dari tambang kuno asal. Selama proses ini, suara teredam bisa terdengar dari belakang mereka dari waktu ke waktu. Sebuah lubang hitam yang sangat besar menelan esensi langit dan bumi seperti ikan paus, seolah-olah seekor binatang buas yang ganas telah membuka mulutnya untuk melahap langit. Ye Fan terkena dampaknya beberapa kali. Setiap kali langit dan bumi kehilangan semua cahaya, benar-benar tenggelam dalam kegelapan, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan dengan tenang menyimpulkan. Sama seperti ini, mereka berjalan dan berhenti, merasa seolah-olah mereka telah mengambil jalan memutar lebih dari 1000 li. Mereka akhirnya meninggalkan wilayah aneh ini, muncul 150 li jauhnya. Kita akhirnya keluar. Mereka berempat menghela nafas lega, terutama Ye Fan, seolah-olah dia pingsan, dia duduk di tanah dengan pantatnya. Menyimpulkan tanpa henti membuatnya sedikit kelelahan. Jika dia tidak memahami sumber kitab suci surgawi, Ye Fan merasa bahwa dia pasti akan disegel di dalam, dan hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Kakek penggali, saat kita kembali, aku akan mendirikan gapura peringatan umur panjang untukmu. Saya adalah orang yang memegang teguh kata-kata saya. Chen Huaiyuan tampak sangat berterima kasih. Berhentilah bermimpi, kita hanya sedikit lagi dari tambang ilahi, kita masih berada di area terlarang awal mutlak, ada juga medan yang mirip dengan darah batuk naga sejati, kita bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sabre Honcho tua menyiramkan air dingin padanya. Ye Fan juga menghela nafas panjang. Area terlarang awal mutlak sangat berbahaya, pasti ada lebih dari satu medan seperti tanda naga api dan darah batuk naga sejati. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin jatuh ke zona berbahaya. Di bawah sinar bulan yang menguntungkan, beberapa dari mereka berjalan sangat lambat dan hati-hati, karena takut tidak sengaja jatuh ke zona berbahaya. Seperti apa mayat yang kamu lihat di tambang kuno awal mutlak? Ye Fan bertanya pada Li Deseng. Apakah mereka manusia? Old Sabre Honcho juga bertanya. Mereka semua berbentuk manusia, tapi sulit untuk mengatakan apakah mereka mayat manusia atau bukan. Lagi pula, mereka terlalu jauh, bahkan mata dunia bawahku hanya bisa melihat siluet mereka. Ada pria dan wanita, pakaian mereka sangat kuno. Li Deseng masih memiliki ketakutan yang tersisa. Mungkin, ada mayat para dewa dan kaisar kuno. Tentu saja, mungkin juga mereka awalnya ada di tambang kuno awal mutlak. Sabre Honcho tua berkata pada dirinya sendiri. Untungnya, saya tidak melihat makhluk hidup. Ye Fan bersukacita. Ada terlalu banyak legenda tentang tambang kuno awal mutlak, masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Makhluk hidup, berapa banyak orang yang telah melihatnya sejak zaman kuno? Sabre Honcho tua berkata dalam hati. Aku ingin tahu apakah ketiga makhluk seperti dewa itu masih ada di dekat sini. Li Deseng berkata dengan suara rendah. Sebenarnya, justru karena kemunculan ketiga makhluk yang dikelilingi lingkaran cahaya itulah mereka terpaksa melarikan diri, hampir terjebak di tambang kuno awal mutlak. Kita pasti tidak bisa bertemu mereka lagi. Chen Huaiyuan bergumam. Ku bilang, bisakah kalian berdua menutup mulut gagak kalian? Mata Sabre Honcho tua membelalak, mengucapkan kata-kata ini sangat tabu. Tidak bagus. Ye Fan menatap ke arah cakrawala di kejauhan, pikirannya langsung tenggelam.
Kedua mulut gagak ini benar-benar tepat sasaran. Di cakrawala, 3 sosok muncul, saat ini melihat ke arah ini. Ada lingkaran cahaya yang mengelilingi mereka, seolah-olah ada 3 dewa yang berdiri di sana. Yang di tengah tampak polos dan ilusi, memberikan perasaan yang tidak nyata. Yang di sebelah kiri memiliki cahaya ilahi yang menutupi tubuhnya, berkobar dan menyilaukan seperti matahari yang menyala, seolah-olah dewa matahari turun ke dunia ini. Orang di sebelah kanan memiliki pakaian putih dan rambut hitam halus berkibar, seolah-olah peri bulan turun ke dunia ini, berkilau dan tembus cahaya. 3 pantangan. Mereka benar-benar ingin memaksa kita masuk ke tambang kuno awal mutlak. Chen Huaiyuan dan Li Deseng baru saja tenang belum lama ini, tetapi sekarang, mereka mulai gemetar lagi. Keduanya benar-benar ingin berlari, tetapi saat ini, kaki mereka sangat lemah, gemetar, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ye Fan dan Old Sabre Honcho ingin berlari, tapi tambang kuno awal mutlak berada tepat di belakang mereka, jadi tidak mudah untuk berbalik. Namun, sesuatu yang mengejutkan dan tidak bisa dimengerti terjadi. Ketiga dewa di cakrawala tiba-tiba berbalik dan berlari, seolah-olah mereka sedang menghindari ular dan kalajengking, seolah-olah mereka bertemu dengan roh jahat, dengan cepat melarikan diri, secepat yang tak terbayangkan. Old Sabre Honcho tercengang, sangat bingung. Li Deseng dan Chen Huaiyuan juga tercengang, terbata-bata saat berbicara. Keberadaan tabu. Takut pada kita, ini. Apa yang sedang terjadi? Dewa. Sedang berlari, aku. Tidak melihat sesuatu, kan? Meski jaraknya jauh, hanya siluet buram yang terlihat, Ye Fan masih merasa itu agak familiar. Pada saat itu, seberkas cahaya melintas di benaknya. Brengsek kau. Dia berlari seolah-olah dia terbang, berlari mengejar. Dia berani mengutuk keberadaan makhluk hidup di area terlarang awal mutlak. Chen Huaiyuan terkejut. Gila, dia benar-benar gila, kakek ini kerasukan, benar-benar mengejar 3 dewa. Li Deseng juga berteriak karena khawatir. Old Sabre Honcho tertegun pada awalnya, lalu dia tiba-tiba melompat dan berkata, kejar, mereka bukanlah dewa tambang kuno awal mutlak, mereka adalah orang-orang seperti kita. Apa, mereka adalah manusia? Keberanian Chen Huaiyuan segera terdorong, mengutuk dengan keras, sial, mereka bertiga yang menyebabkan kita berlarian kemana-mana, hampir mati di tambang kuno awal mutlak, mereka sebenarnya juga manusia. Li Deseng juga mengumpat, berkata, periblis dengan kakekmu, mereka juga manusia, namun mereka hampir membuat kita mati, aku Akeong Ayai. Memikirkannya seperti ini, pihak lain kemungkinan besar juga memilih untuk lari pada saat itu, hanya saja mereka tidak melihat mereka karena tempat yang tinggi. Ye Fan bergegas di bagian paling depan, Old Sabre Honcho berada di urutan kedua, Chen Huaiyuan dan Li Deseng berada di bagian bawah, mengejar tanpa henti. Mereka berempat sangat tenang, tidak ada satupun yang berteriak, semuanya mengejar dalam diam. Meskipun 3 orang di depan sangat cepat, mereka tidak bisa sepenuhnya melepaskannya, tidak berani menggunakan semua kekuatan mereka karena takut tidak sengaja memasuki area berbahaya. Akibatnya, mereka tidak bisa melepaskan diri dari 4 orang di belakang mereka. Meskipun mereka hanya bisa melihat siluet yang kabur, Ye Fan hampir bisa memastikan bahwa mereka adalah pendeta Danau Giok, Yao Xi, dan Yao Guang. Dia sudah tahu bahwa ketiga pewaris tanah suci ini datang ke tepi tambang kuno awal mutlak untuk mengangkut material batu, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka juga akan tersesat di sini. Ketiganya hampir membuat kita kehilangan nyawa di tambang kuno awal mutlak, jika kita tidak menakut-nakuti mereka setengah mati, kita benar-benar akan mengecewakan kita. Li Deseng dan Chen Huaiyuan sama-sama mengatupkan gigi. Ye Fan bahkan lebih mengambil tindakan, mengejar pewaris 3 tanah suci, tidak berani berhenti sejenak. Orang suci dan orang suci yang mulia selalu tenang dan tenang, tapi sekarang mereka dalam keadaan menyesal, memperlakukan orang-orang di belakang mereka sebagai eksistensi tabu di tambang kuno awal mutlak. Mengapa saya merasa mereka adalah manusia, bukan makhluk yang tidak dikenal? Memang, lengan baju mereka berkibar, yang paling depan tampak seperti pendeta Tao, dan dia terlihat agak familiar. Mereka kemungkinan besar adalah manusia, jika mereka adalah makhluk yang menakutkan, mereka seharusnya sudah mengejar kita. Pendeta Danau Giok, Yao Xi, dan Yao Guang bukanlah orang biasa, meskipun mereka terjebak di area terlarang awal mutlak, mereka tidak terlalu panik. Mereka dengan cepat sampai pada sebuah kesimpulan, dan kemudian mereka semua berhenti. Makhluk surgawi tak terbatas, apakah ada beberapa teman lama di depan? Ketika Ye Fan melihat mereka berhenti,
dia dengan cepat bergegas ke depan, berkata, "Tidak bagus, tidak bagus." Tidak lama kemudian, kedua belah pihak bertemu. Bulan perak menggantung tinggi di langit, cahaya bulan cerah dan jernih, sinarnya lembut. Ketika mereka tiba di depan mata mereka, mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Pakaian Yao Xi lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti peri dunia lain. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Pendeta Tao, saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini. Anda benar-benar layak menjadi paman senior pendeta Tao Duan." Duan disebut sebagai pendeta Tao yang tidak bermoral, atau pendeta Tao yang jahat. Yao Xi sangat bijaksana, dan kata-katanya memiliki makna yang tersembunyi. Dikejar-kejar seperti ini di area terlarang awal mutlak, tidak ada yang akan senang. Namun, dia memiliki pengendalian diri yang baik, jadi dia tidak meledak. Makhluk surgawi tak terbatas, Ye Fan melafalkan nama Taois dan menjelaskan, ini semua adalah kesalahpahaman. Pendeta Danau Giok tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Pendeta Tao, mengapa Anda di sini?" Ceritanya panjang. Pada saat ini, Chen Huaiyuan dan Li Deseng tiba, berkata, "Siapa kamu? Kamu hampir membuat kami mati di tambang kuno awal mutlak." Keduanya tidak peduli dengan konsekuensinya, dan mereka memulai serangkaian keluhan. Putra suci Yao Guang, Yao Xi, dan pendeta Danau Giok segera kehilangan kesabaran. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, mereka bertiga menyadari bahwa itu memang kesalahpahaman bagi kedua belah pihak untuk menakut-nakuti satu sama lain. Setelah dendam hilang, Yao Xi mengeluh, "Pendeta Tao, Anda benar-benar sebanding dengan pendeta Tao yang tidak bermoral itu. Anda jelas mengenali kami, tetapi Anda masih mengejar kami tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Putra suci Yao Guang juga berkata, "Saudara pendeta Tao, lelucon ini agak berlebihan." Pendeta wanita Danau Giok mengeluarkan suara merdu dan berkata, "Pendeta Tao, kami hampir dikejar ke jalan buntu olehmu. Semuanya adalah kesalahpahaman." Ye Fan mengubah topik dan bertanya, "Bagaimana Anda juga tersesat di area terlarang awal mutlak? Kami awalnya berada di tepi area terlarang awal mutlak." Menurut mereka bertiga, pengalaman mereka hampir sama dengan pengalaman Ye Fan. Angin hitam aneh bertiup di luar area terlarang kehidupan, dan banyak orang terbunuh atau terluka. Mereka bertiga tersapu ke area terlarang awal mutlak. Setelah mengetahui bahwa mereka bertiga adalah pewaris tanah suci, Li Deseng dan Chen Huaiyuan tidak berani membuat keributan. Sabre Honco tua, di sisi lain, cukup tenang dari awal hingga akhir. Ketika mereka memahami alasan satu sama lain untuk masuk, mereka bertuju menghela nafas dengan emosi. Itu semua sebenarnya karena angin hitam yang aneh itu. Pendeta Tao, kamu benar-benar. Demi melihat tambang kuno asal, kamu benar-benar berlari ke sini. Putra suci Yao Guang menggelengkan kepalanya. Saya merasa bahwa selama kita berjalan melalui dataran berdarah di depan kita, kita akan bisa meninggalkan area terlarang. Kata Sabre Honco tua. Ye Fan dan ketiga pewaris tanah suci semuanya mengangguk. Mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka bertuju berjalan sejauh 60 li, dan kemudian mereka secara tak terduga melihat hutan pinus di depan mereka. Bulan yang cerah menyinari pohon-pohon pinus, mata air yang jernih mengalir di atas bebatuan, ini adalah gambaran sebenarnya dari pemandangan di depan mata mereka. Hutan pinus bergoyang, mata air jernih bergemericik, bulan memantul di atas sungai, tenang dan indah. Asal-usul tambang kuno adalah daerah terlarang bagi kehidupan, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Bagaimana mungkin ada tempat seperti itu? Semua orang bingung, merasa sangat terkejut dan terkejut. Ada sesuatu yang bersinar. Mata Yao Guang sangat dalam, seolah-olah dia bisa melihat seluruh hutan pinus. Aliran sungai bergumam, mengalir di atas batu biru, murni dan bersih seperti sutra. Mereka bertuju berjalan masuk ke dalam hutan. Benar saja, mereka melihat cahaya berkedip-kedip, sebuah benda bersinar. Ini, sebuah kerangka. Semua orang terkejut. Di bawah pohon pinus kuno ada kerangka putih bersih, seluruh tubuhnya berkilau dan berkilau, melepaskan kecemerlangan di bawah sinar bulan. Orang ini pasti memiliki kultivasi yang mengejutkan dunia ketika dia masih hidup, karena tulang-tulangnya masih sehalus ini bahkan setelah bertahun-tahun, tak terbayangkan. Ada liontin batu giok di sini. Yao Xi menemukan batu giok yang hangat di sungai, diukir dalam bentuk naga, berkedip-kedip dengan kemegahan yang berharga. Ini adalah kaisar dari Gritsia. Dewi Danau Giok terkejut. Jenis liontin giok ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Gritsia, sejenis simbol status. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut.
Seorang kaisar dengan kultivasi yang mengejutkan dunia dari dinasti abadi yang telah ada selama lebih dari 100.000 tahun benar-benar meninggal di sini. Seperti yang diharapkan, tambang kuno asal mengirim seorang penguasa dan kaisar suci ke kematian mereka. Anak suci Yao Guang menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia juga akan menuju ke sini di masa depan. Dia meninggal sebelum memasuki tambang kuno asal, jadi pasti ada beberapa jenis bahaya yang tak terduga di sini. Kita harus cepat-cepat pergi. Penampilan luar biasa Yao Xi menunjukkan fluktuasi yang luar biasa, matanya yang indah menyapu ke arah kedalaman hutan pinus. Cepat pergi. Ye Fan memikirkan sesuatu, yang pertama mundur. Saat ini, orang-orang ini semua memandangnya sebagai perampok kuburan. Ketika mereka melihat ini, mereka merasa lebih gelisah, mereka semua bergerak mundur. Taois, apakah ada yang salah dengan tempat ini? Apakah kamu melihat sesuatu? Pendeta Danau Giok bertanya dengan lembut, gelombang aroma menguar dari tubuhnya yang seperti batu giok. Seharusnya tidak ada hutan pinus atau mata air yang jernih di sini, seharusnya ini adalah tanah yang sunyi, segala sesuatunya akan selalu bergerak ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim. Ye Fan merasa tidak nyaman. Ada peringatan dalam buku asal-usul surgawi, segala sesuatu akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mereka mencapai titik ekstrim, cepat mundur setelah melihatnya. Itu bukan sesuatu yang dikatakan kepada orang normal, melainkan peringatan untuk guru Tao Yuan. Paruh kedua dari buku asal-usul surgawi telah menyebutkan jenis medan gunung dan sungai ini. Itu tidak sesuai dengan akal sehat, bentang alam yang seharusnya tidak ada. Pasti ada sesuatu yang tak terbayangkan di bawah tanah, sesuatu yang bahkan guru Tao Yuan harus menarik diri dari. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Ini adalah urat nadi bumi yang bisa membunuh guru Tao Yuan, bumi iblis yang harus dihindari. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk berspekulasi tentang apa yang ada di bawah tanah. Saya benar-benar melihat bentang alam seperti, segala sesuatu akan bergerak ke arah yang berlawanan saat mencapai titik ekstrim. Ini tercatat di bagian akhir dari buku asal-usul surgawi. Dia berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Dia pasti tidak bisa menembusnya sekarang. Bahkan jika leluhur pertama keluarga Zhang, guru Tao Yuan terlahir kembali, dia belum tentu bisa menerobosnya. Ye Fan berkeringat dingin, mundur selangkah demi selangkah. Pakaian di punggungnya basah kuyup. Semua orang bisa merasakan kegugupannya, mereka semua menahan napas, mundur juga. Tidak ada hal buruk yang terjadi sampai mereka meninggalkan hutan pinus. Suara gemericik mata air yang jernih terdengar enak didengar, melewati hutan. Rasanya sangat damai. Bahkan kaisar penguasa pengguncang dunia meninggal di sini, jadi bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Ini jelas merupakan bumi iblis yang diwarnai dengan darah. Namun, semua orang sudah mundur beberapa ratus zang jauhnya, namun mereka masih tidak melihat apa-apa. So, Ye Fan menunjukkan kecepatan ekstrimnya, meninggalkan bayangan, bergegas keluar dalam sekejap mata. Mundur perlahan bukanlah solusi. Semuanya, kita akan mengandalkan keberuntungan kita. Jika kita tidak mati, maka kita akan bertemu 50 li jauhnya. Ye Fan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, rasa dingin menjalar di punggungnya. Area terlarang awal mutlak terlalu menakutkan, zona bahaya di mana-mana. Dia merasa tempat ini tidak jauh lebih buruk dari tambang kuno itu. Chapter 229 Peta Langit Sumber. Kecepatan Ye Fan tidak bisa dikatakan lambat. Meskipun dia bukan satu-satunya di Istana Zi Suci, dia hampir sampai. Setelah dia melangkah maju, dia merasa seolah-olah waktu dan ruang telah berubah. Dalam sekejap mata, dia telah bergegas keluar beberapa mil. Namun ketika dia mendongak, tubuhnya terasa dingin. Bulan yang cerah bersinar menembus pepohonan pinus, dan mata air yang jernih mengalir di atas bebatuan. Sebuah pemandangan yang polos dan damai ada di depannya. Dia tidak bisa menghindar dan hendak bergegas masuk ke dalam hutan pinus. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tiba-tiba berhenti. Di depannya tampak begitu damai. Asap tipis mengepul dari hutan pinus, lembut dan bersih. Hutan pinus seharusnya berada di belakangnya. Bagaimana mungkin itu ada di depannya? Dia menoleh ke belakang. 6 orang di belakangnya terlihat pingsan. Tempat itu kosong. Tidak ada apa-apa. Tanah merah itu jauh. Mengapa bisa seperti ini? Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan selalu bergerak ke arah yang berlawanan. Medan semacam ini bahkan bisa membunuh penguasa kerajaan Grand Xia. Ye Fan tidak punya cara untuk mematahkannya. Jantungnya berdebar, dia mengubah arahnya sekali lagi dan terbang menjauh. Wosh!
Bintang-bintang bergerak, dan langit dan bumi berputar. Di depannya, sungai mengalir, dan hutan pinus terlihat indah. Rasanya seperti tempat yang abadi. Pemandangan yang damai ada di depannya lagi, menghalangi jalannya. Seolah-olah dia bergegas masuk ke dalam dirinya sendiri. Mengapa hutan ini bergerak? Ye Fan terkejut. Dia tidak merasakan fluktuasi energi medan. Semuanya setenang air. Mengapa seperti ini? Dia mengubah arah lagi. Dia belum pergi jauh ketika dia menemukan pemandangan yang sama. Hutan pinus yang tenang dan elegan sepertinya selalu berada di depannya, menghalangi jalannya. Dialah yang mencari ketenangan dan mencari kemenangan. Dia melangkah maju. Ye Fan berhenti dan diam-diam menghitung, menggunakan apa yang telah dia pelajari untuk menganalisis ketidaknormalan di depannya. Namun setelah beberapa saat, dia tidak dapat menemukan alasan atau solusinya. Tempat ini jelas tidak disebabkan oleh apa yang disebut energi medan. Hutan itu sepertinya benar-benar bergerak. Sekarang, Ye Fan tidak mempercayai indranya. Dia memejamkan mata dan melepaskan indera ilahi untuk menjelajahi sekelilingnya. Hasilnya masih sama. Tidak ada perubahan. Sepertinya saya terjebak di sini dan tidak bisa melarikan diri. Dia tidak tahu apakah hal yang sama juga terjadi pada yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang mau mati di masa-masa puncak kehidupan mereka. Dia mengeluarkan kuali yang terbuat dari sumber energi segala sesuatu, dan kuali itu melayang di atas kepalanya. Gumpalan energi kuning misterius jatuh ke bawah. Kemudian, dia mengeluarkan kuali ilahi api Li, dan memegangnya di telapak tangannya, siap untuk menyerang kapan saja. Di tengah malam, semuanya sunyi. Selain suara gemericik air sungai, tidak ada yang lain. Rasanya sangat damai. Ye Fan berdiri di sana selama lebih dari 1 jam, tapi tidak ada yang terjadi. Kemana mereka pergi? Mengapa tidak ada suara? Mungkinkah mereka telah melarikan diri? Hati Ye Fan dipenuhi dengan keraguan. Terus berdiri seperti ini sama sekali bukan solusi. Pada akhirnya, dia mengeluarkan buku sumber surga, dan mempersiapkan diri untuk pertempuran di menit-menit terakhir. Buku misterius itu berkedip-kedip dengan cahaya perak dan terasa berat di tangannya. Di bawah sinar bulan, itu sangat berkilau dan tembus cahaya. Kata-kata, kitab sumber surgawi, bersinar terang di sampulnya. Setelah membukanya, dia segera membalik ke bagian kedua dari buku itu. Dia mencari beberapa halaman di mana, ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan, dan mencari cara untuk mematahkannya. Setelah membaca untuk waktu yang lama, Ye Fan berkeringat dingin. Ini hampir tidak bisa dipecahkan. Buku itu menyarankan untuk mundur sesegera mungkin, tetapi dia saat ini terjebak di sini dan tidak punya cara untuk mundur. Teknik pengamatan paksa. Dia menghela nafas. Pada akhirnya, pemahamannya tidak cukup menyeluruh, dan dia belum bisa mempelajari teknik pengamatan kekuatan ke tingkat yang mendalam. Jika tidak, dia akan bisa mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Dia akan menemukan tempat berbahaya ini lebih dulu dan tidak akan berada dalam situasi yang berbahaya. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dalam waktu sesingkat itu, sudah sangat mengherankan bahwa dia telah mencapai apa yang dia miliki sekarang. Mustahil baginya untuk memahami gulungan surga dalam sekali jalan. Setelah berulang kali mempelajarinya dan menganalisisnya dengan serius, Ye Fan menemukan bahwa ada 1 atau 2 metode yang bisa dia coba, tetapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali karena melibatkan teknik sumber yang sangat dalam. Selain itu, bahkan jika dia menggunakannya, dia mungkin tidak bisa memecahkannya. Hanya ada peluang 50% untuk berhasil. Seperti yang diharapkan dari iblis bumi yang membunuh guru Tao Yuan. Dia hampir putus asa. Bas. Bang. Dia jatuh ke tanah secara tiba-tiba. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan bahkan tubuhnya yang kuat dan berharga hampir runtuh. Apa yang menyerangku? Ye Fan merasa ngeri. Kuali di atas kepalanya dengan cepat membesar dan menyelimutinya. Tungku ilahi api Li di tangannya melonjak ke langit, membakar dengan ganas di depannya. Lingkungan sekitar hening, dan dia tidak melihat apapun. Dia tidak tahu apa yang telah menyerangnya. Bas. Itu datang lagi. Telinganya berdenging, dan matanya kabur. Indera keilahiannya sangat kesakitan seolah-olah ditusuk oleh jarum. Inderanya hampir tidak berfungsi, dan sebuah kekuatan aneh yang tidak dapat dijelaskan menghantam tubuhnya. Boom! Kali ini, dia tidak terkena. Kuali yang terbuat dari miriat soski menyedotnya. Kabut kuning misterius jatuh, membuat suara berat. Pada saat yang sama, tutup tungku api ilahi Li terbuka, dan api menyala ke segala arah, menelan langit. Sialan! Ye Fan sangat marah. Dia telah menderita kerugian besar, dan dia masih tidak tahu apa yang menyerangnya.
Di dalam kuali yang terbuat dari Myriad Soski, dia memeriksa kondisi tubuhnya dan sangat terkejut. 7 lubangnya berdarah, dan tulang-tulangnya hampir patah. Retakan berdarah muncul di kulitnya. Jika itu adalah orang lain, bahkan seorang kultivator dari alam rahasia ketiga pun akan terbunuh. Serangan semacam ini terlalu menakutkan. Tubuh fisiknya melampaui harta roh, dan bahkan pedang tidak bisa melukainya. Namun, dia hampir hancur. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Bas! Gelombang getaran lain bergema. Kali ini, Ye Fan berada di dalam kuali, dan dia tidak terlihat menyedihkan seperti sebelumnya. Dia bisa dengan jelas melihat gelombang cahaya aneh bergetar. Tampaknya lembut, tetapi kekuatannya mencengangkan, dan membuat telapak tangannya berkeringat dingin. Dang! Gelombang cahaya lembut itu bergetar seperti riak. Itu sangat lembut, tetapi ketika itu menghantam tungku ilahi api Li, itu segera menciptakan penyok yang dalam. Di masa lalu, ketika dia menggunakan teknik Battle Sein dan menggunakan semua kekuatannya, dia hanya bisa meninggalkan jejak telapak tangan di tungku. Namun, gelombang cahaya seperti riak ini menyebabkan sebagian besar tungku menyusut. Ini terlalu mengejutkan. Tidak heran tubuh fisiknya hampir runtuh. Dengan kekuatan semacam ini, jika dia dipukul beberapa kali lagi, tubuh dan jiwanya akan hancur. Swoosh! Ye Fan memasukkan tungku ilahi api Li kembali ke dalam kuali. Dalam waktu singkat, sudah ada 4 atau 5 bekas luka dalam di atasnya, seolah-olah telah dicambuk oleh cambuk Kaisar Surgawi. Untungnya, tungku ini sangat misterius dan hampir tidak bisa dihancurkan. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan membengkak dan menjadi transparan seperti kristal. Tungku itu dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Tungku ini memiliki kekuatan keabadian. Mata Ye Fan jernih, tapi sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Jika dia tidak menyelesaikan krisis di luar, dia pasti akan mati di sini. Apa yang membuatnya merasa sedikit lega adalah kuali yang terbuat dari Myriad Soski ini, meskipun tidak memiliki roh atau kemampuan khusus, namun jarang terjadi di dunia ini dalam hal ketangguhan. Meskipun riak menghantam tungku dan menghasilkan suara nyaring, mereka tidak meninggalkan bekas. Gumpalan ki kuning misterius jatuh dan menghancurkan salah satu gelombang cahaya. Ye Fan mengendalikan kuali yang berharga itu dan merobek-robek udara. Dia tidak ingin menyerah dan mencoba lagi. Sayangnya, hasilnya masih sama. Bahkan, hal itu memicu lebih banyak lagi gelombang cahaya yang menutupi langit. Gelombang cahaya itu seperti garis-garis hujan ringan, beraneka warna dan menyilaukan saat menyelimuti ke bawah. Dang, dang, menembus logam dan membelah batu, suaranya memekakkan telinga. Kuali yang terbuat dari Myriad Soski dikirim terbang ke segala arah. Tiba-tiba, gelombang cahaya menghilang. Garis hitam merembes keluar dari hutan dan dengan ringan melesat melintasi langit. Namun, hal itu membuat hati Ye Fan bergetar. Garis hitam itu benar-benar merobek kehampaan. Hal ini membuat darahnya menjadi dingin. Dia khawatir kuali miliknya tidak akan mampu menahan serangan semacam ini. Hal-hal akan selalu bergerak ke arah yang berlawanan ketika mereka mencapai titik ekstrim. Kelihatannya damai, tapi sebenarnya sangat menakutkan. Dang! Kuali yang terbuat dari Myriad Soski berguncang dengan keras tapi tidak pecah. Namun, Ye Fan yang berada di dalam merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan yang kuat mengguncang seluruh tubuhnya hingga terasa sakit. Namun, yang membuat kulit kepalanya mati rasa adalah hutan pinus yang diselimuti cahaya bulan perak sebenarnya dipenuhi dengan garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang disapu dengan ringan. Ye Fan mengendalikan kuali untuk melarikan diri. Dengan begitu banyak garis hitam, kuali sumber ki Myriad pasti tidak bisa mengatasinya. Bahkan jika itu tidak pecah, itu sudah cukup untuk mengguncangnya sampai mati. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Pada saat ini, Ye Fan menemukan bahwa ada garis-garis hitam di mana-mana di udara. Mereka padat, tetapi tidak ada di bagian bawah hutan pinus. Semuanya kabur. Terserah, jika aku mati, maka aku mati. Dia mengatupkan giginya dan mengendalikan kuali yang berharga itu. Dia bergerak mendekati tanah dan bergegas masuk ke dalam hutan pinus. Menurut deskripsi kitab asal, setelah diaktifkan, akan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup selama seseorang memasuki hutan. Namun, Ye Fan tidak punya pilihan. Jika dia tidak bergegas masuk, dia akan segera mati. Di langit, garis-garis hitam menari seperti tangan iblis. Tidak lama kemudian, mereka menghilang. Hutan itu sangat damai. Ye Fan menunggu di kuali untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat adanya perubahan. Apakah saya benar-benar akan terjebak di sini? Dia keluar dari kuali dan berdiri di tanah.
Dia mengusap kitab asal-usul dengan tangannya. Tiba-tiba, kitab asal-usul secara otomatis membalik halamannya dan memancarkan sinar cahaya keberuntungan. Ini. Ada juga cahaya keberuntungan yang berkedip-kedip di hutan pinus. Ekspresi Yevan berubah saat dia berjalan maju dengan kitab asal di tangannya. Dia agak terkejut. Dia melihat jaringan pola surga asli di tanah. Itu adalah rune yang unik untuk kitab asal. Itu berkilau di tanah dan menarik kitab asal. Yevan berjalan dengan langkah besar. Jaringan pola surga asli yang pertama sangat dalam dan kompleks. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Ada ratusan rune yang membentuk diagram bintang berujung 6. Mereka semua terukir pada batu asal dan terkubur di bawah tanah. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan muncul. Di depannya, lampu-lampu keberuntungan berkedip-kedip di lebih dari satu tempat. Mereka mengarah ke bagian terdalam hutan pinus seperti lampu terang yang memandu jalan. Mengapa ini? Mungkinkah Guru Tao Yuan pernah ke sini sebelumnya? Hati Yevan segera menjadi bersemangat. Dia sudah jatuh dalam keadaan putus asa, tapi sekarang ada secercah harapan. Dia berjalan maju dengan kitab asal di tangannya. Dia perlahan-lahan berjalan ke depan dan mengamati dengan seksama saat dia berjalan menuju bagian terdalam dari hutan pinus. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Dia sangat terkejut. Itu adalah kuil dewa. Ketika dia menggali piramida besi hijau di area pertambangan tanah suci Yao Guang, dia telah melihat tanah purba yang subur dan subur. Dia telah melihat beberapa ras dan bahkan kuil-kuil dewa yang berbeda. Apa yang dia lihat di depannya jelas merupakan kuil ilahi purba. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Meskipun sudah kuno, itu tidak runtuh. Hati Yevan bergetar. Pantas saja tempat ini istimewa. Itu jelas bukan tanah biasa. Di era purba, itu adalah tanah suci. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan, mungkin hanya sebuah representasi. Kemungkinan besar ada sesuatu yang lain. Yevan tidak berjalan karena pola asal di tanah tidak mengarah ke sana. Sebaliknya, itu mengarah ke depan. Dia terus berjalan maju tanpa gangguan apapun. Sepanjang jalan, dia melihat lusinan prasasti. Mereka semua sangat mendalam, tetapi dia tidak bisa memahami satu pun. Beberapa berbentuk seperti naga sungguhan, meliuk-liuk. Beberapa berbentuk seperti kura-kura, padat dan lincah. Ada juga banyak diagram bintang yang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Ini adalah pola asalnya. Ini adalah pola yang ditetapkan oleh orang dengan pencapaian tertinggi yang tercatat dalam kitab asal-usul. Tidak diragukan lagi, ini pasti karya Guru Tao Yuan. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini. Di kedalaman hutan pinus, cahaya bulan seperti bulu putih bersih, memercik turun dalam petak-petak besar. Suara air yang mengalir terdengar. Sebuah paviliun berdiri dengan tenang di depannya. Paviliun ini dipenuhi dengan aura kuno. Itu sepenuhnya terbuat dari batu asal dan terukir dengan berlalunya waktu. Ada banyak karakter kuno yang diukir di 4 pilar. Yevan tertegun setelah hanya melihat pilar batu pertama. Tuan Suci meninggal, penguasa kekaisaran meninggal, Raja Ilahi meninggal. Yevan tidak bisa menahan keterkejutannya. Tempat ini benar-benar melampaui imajinasinya. Dia dengan hati-hati membaca catatan itu. Ini adalah catatan pribadi seorang Guru Tao Yuan. N. Chapter 230 Naga asli menarik peti mati. Cahaya bulan seperti air. Bumi yang luas itu kosong dan tenang. Kerikil merah di bawah kaki mereka, batu-batu besar yang berjarak beberapa ratus zang, dan gunung-gunung batu yang lebih jauh lagi, semuanya tertutupi oleh cahaya bulan yang tipis seperti asap, kabur dan tidak jelas. Yevan, Old Sabre Honcho, dan yang lainnya tidak memiliki suasana hati yang tenang seperti ini. Mereka pasti dekat dengan tambang kuno asal. Saat mereka berdiri di atas pasir dan batu berwarna darah, jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Kedua pembudidaya bernama Li Deseng dan Chen Huayuan gemetar, hampir tidak bisa berdiri dengan mantap. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tambang kuno asal adalah salah satu dari 7 wilayah terlarang di padang gurun timur. Reputasi ganasnya dikenal di seluruh dunia. Sejak zaman kuno, terlalu banyak hal mengerikan yang terjadi di sini. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Aku benar-benar tidak ingin mati. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari tempat ini? Sabre Honcho tua, apakah Anda punya cara? Pendeta Tao, bisakah kau menemukan jalan keluar? Suara kedua orang itu bergetar, hampir putus asa. Wajah mereka seputih kertas. Mereka sudah kurang dari 100 li dari tambang kuno asal. Setelah mereka mencapai jarak ini, mereka mungkin tidak akan beruntung. Untuk apa kalian panik?
Ini tidak seperti kita memasuki tambang ilahi. Bukankah masih ada 80-90 li yang tersisa? Kita masih bisa selamat jika kita cepat-cepat pergi. Sabre Honcho tua berteriak dengan suara rendah. Bukankah mereka mengatakan bahwa bertemu dengan tambang kuno asal akan mengakibatkan kematian? Kita hampir melihatnya, apakah masih ada jalan kehidupan yang bisa dibicarakan? Kedua orang itu tampaknya telah meraih harapan terakhir mereka, dengan gugup dan penuh harap menatap Old Sabre Honcho. Itu karena kita sudah dekat dengan tambang kuno asal. Kita masih jauh, masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Old Sabre Honcho tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berlari. Ini adalah tempat berbahaya yang tidak bisa ditinggalkan terlalu lama, atau mereka pasti tidak akan hidup lama. Ye Fan juga berbalik dan berlari, mengejar Old Sabre Honcho. Dia merasa peruntungannya sangat buruk akhir-akhir ini, dia hanya ingin melihat tambang kuno asal dari jauh, dia tidak menyangka akan tertiup angin puyuh hitam. Kulit Li Deseng dan Chen Huaiyuan pucat saat mereka mengejar dari belakang. Keduanya sudah dalam keadaan bingung, mereka kehilangan akal sehat dan secara pasif mengikuti Old Sabre Honcho dan Ye Fan. Kelompok Ye Fan dan Old Sabre Honcho yang terdiri dari 4 orang berlari sejauh 50 li dalam satu tarikan napas. Baru setelah itu mereka berhenti dan menghela napas lega. Namun, segera setelah itu, ekspresi mereka berubah lagi. Ini tidak benar, bagaimana kita masih bisa melihat tambang kuno asal? Old Sabre Honcho berteriak khawatir dengan suara rendah. Ye Fan juga merasa ada yang tidak beres. Dia menggunakan mata ilahi untuk melihat ke kejauhan. Di batas langit dan bumi, cahaya bintang itu seperti air, hamparan putih yang luas. Cahaya itu turun ke tanah, menyatu menuju satu tempat. Tanpa diragukan lagi, tempat itu adalah tambang kuno asal. Jaraknya masih kurang dari 80 hingga 90 li dari mereka. Kegelisahan, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan semua jenis emosi melonjak dari kejauhan, hampir mempengaruhi mereka seperti sebelumnya. Bagaimana bisa seperti ini? Kami jelas berlari sejauh 50 li, mengapa jaraknya tidak berubah? Wajah Li Deseng dan Chen Huaiyuan segera berubah menjadi hijau. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, selain bola mata mereka, hampir setiap inci kulit mereka bergetar. Kami jelas-jelas melarikan diri ke arah yang berlawanan, mengapa sepertinya kami mengitarinya? Hasil ini membuat mereka menggigil ketakutan. Mereka berempat kehilangan kepercayaan diri. Bukankah kita masih hidup? Lanjutkan berlari. Suara Sabre Honcho tua terdengar mendung. Dia meraih pipa tembakaunya, berlari seolah-olah dia terbang, bergegas keluar beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Sekarang, Li Deseng dan Chen Huaiyuan benar-benar berguling-guling dan merangkak, kaki mereka sangat lemah. Hanya setelah jatuh beberapa kali barulah mereka kehabisan tenaga. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka yang pengecut. Orang harus memahami bahwa sejak zaman kuno hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak Holy Lord yang telah jatuh di sini. Dibandingkan dengan mereka, mereka berdua benar-benar tidak cukup. Ye Fan juga merasa khawatir di dalam hati. Situasi ini sedikit mirip dengan apa yang dicatat di paruh kedua buku surgawi asal. Sayangnya, bagian itu terlalu dalam, bukan sesuatu yang bisa dia pahami. Setelah berlari sejauh 50 li, begitu mereka berhenti, mereka menemukan bahwa itu sama seperti sebelumnya, masih belum berlari, masih berlarian di sekitar tambang kuno asal. Sungguh tak terbayangkan, aku tidak bisa memahaminya. Sabre Honcho tua sedikit tercengang. Saat dia berlari, dia menemukan bahwa dia meninggalkan tambang kuno asal, tetapi begitu dia berhenti, dia menemukan bahwa dia mengambil jalan memutar, dan tidak berlari jauh. Dia berjongkok di tanah, mengeluarkan pipa tembakaunya, mulai menghisapnya dengan suara pada dada, alisnya berkerut. Sabre Honcho tua, kamu masih ingin merokok? Li Deseng berkata dengan ekspresi cemberut. Cepat dan pikirkan caranya. Chen Huaiyuan cemas dan gelisah, duduk di tanah sambil terengah-engah. Ye Fan sekarang yakin bahwa itu pasti situasi yang tercatat di paruh kedua buku surgawi asal. Musim semi ilahi membentuk energi medan, mendistorsi ruang, mengganggu waktu. Situasi seperti ini adalah yang paling menakutkan. Itu tidak dilakukan dengan sengaja, melainkan secara alami dihasilkan oleh Divine Spring, hampir sama dengan mengubah aturan dan tatanan dunia ini. Saat ini, situasi mereka masih bisa dianggap baik, mereka tidak berjalan ke area berbahaya. Jika tidak, jika mereka menyentuh hukum langit dan bumi yang tidak diketahui, itu mungkin akan menghancurkan. Pendeta Tao, apakah Anda melihat sesuatu? Li Deseng melihat ke arahnya dengan penuh harap.
Chen Huaiyuan juga pindah, berkata, adik kecil, jika Anda dapat memikirkan cara untuk membawa kami keluar, saya pasti akan memberi Anda imbalan dengan murah hati. Saya hanya melihat beberapa petunjuk, tempat ini terlalu rumit dan dalam. Apa yang dikatakan Ye Fan memang benar. Energi medan yang tampaknya mengganggu dunia ini adalah karena ada lebih dari satu bagian mata air ilahi, kekuatan asal yang berinteraksi, secara alami memproduksinya, ini bisa dilihat. Namun, jika ada faktor lain, maka akan sulit untuk diprediksi, kecuali guru Tao Yuan secara pribadi datang. Tambang kuno asal mengandung mata air ilahi, kemungkinan besar sudah mengembangkan kecerdasan. Sabre Honco tua menghela nafas dari samping. Jika itu masalahnya, maka itu bahkan lebih merepotkan, itu bisa berkembang menjadi situasi pembunuhan dengan sendirinya, menghasilkan konsekuensi yang tak terduga dan menakutkan. Ye Fan mengerutkan kening. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa ini semua adalah spekulasi di permukaan, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Ayo lanjutkan berlari, lihat apakah kita bisa menemukan jalan. Ye Fan berdiri, dia ingin mengukur area ini. Begitu saja, mereka berempat mulai berlari lagi. 2 jam kemudian, Li Deseng dan Chen Huaiyuan hampir berbusa di mulut, lumpuh di tanah. Mereka tidak tahu berapa banyak, 50 li, yang mereka jalankan, tetapi mereka masih tidak bisa pergi jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya terengah-engah, hampir pingsan. Seharusnya tidak ada makhluk hidup yang tersegel di mata air ilahi di sini, kan? Sabre Honco tua berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ye Fan terdiam. Kemungkinan hal ini terjadi sangat tinggi, dan ras yang tersegel di dalamnya pasti sangat kuat, menambahkan variabel lain ke tempat ini. Kudengar roh suci lahir di tambang kuno, dan bahkan Raja Ilahi dari Padang Gurun Timur yang telah mencapai tingkat mahir akan mati di dalamnya. Ada juga pepatah lain yang mengatakan bahwa ada dewa di dalamnya. Li Deseng dan Chen Huaiyuan juga duduk di tanah dan berkata demikian. Setelah berlari sekian lama, mereka berkeringat seperti hujan, dan mereka tidak lagi setakut sebelumnya. Perkataan ini semua ada di permukaan, dan tidak ada yang tahu rahasia sebenarnya. Semua legenda ini dapat dianggap sebagai dasar. Menurut catatan selanjutnya dalam kitab asal-usul sumber surgawi, spekulasi menakutkan dapat diturunkan yang lebih dari 10 kali lebih mungkin. Ye Fan hanya mempelajari sebagian kecil dari kitab asal-usul sumber surgawi. Melalui apa yang dia lihat di depan matanya, dia sudah merasakan penghormatan yang tak ada habisnya terhadap tambang kuno asal. Ini sudah terjadi ketika dia pertama kali melihat, primer, bahkan petunjuk yang sebenarnya tidak terlihat. Menurut spekulasinya, bahkan jika dia benar-benar memahami kitab asal-usul, dia masih belum tentu bisa memahami teks utama, tambang kuno asal-usul. Tempat ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Kemungkinan ada rahasia yang sangat mengejutkan. Jika tidak, mengapa bahkan guru Tao Yuan yang sejati tidak berani masuk? Leluhur pertama keluarga Zhang dapat dianggap sebagai seorang jenius dari satu generasi, namun dia tidak berdaya, tidak pernah berani memasuki tambang kuno asal sepanjang hidupnya, memandang ini sebagai penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mungkinkah kita benar-benar akan mati di sini? Ekspresi Li Deseng dan Chen Huaiyuan jelek. Ketika mereka melihat Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, mereka berpikir bahwa tidak ada cara lain. Kematian belum tentu terjadi. Ye Fan berdiri dan berkata, dalam beberapa lusin li lagi, kita akan membuat lingkaran di sekitar tambang kuno. Kita bisa sedikit banyak mengetahui situasinya. Yang dia takuti adalah tambang kuno asal, tapi dia tidak mendekati tempat itu. Masih ada 80-90 li di antara mereka. Dia merasa seperti dia mungkin bisa menemukan jalan kehidupan, memiliki cara untuk menerobosnya. Bagaimanapun juga, ini adalah perbatasan, bukan wilayah inti yang sebenarnya. Setelah berlari sekitar 20 li lagi, mereka kembali ke titik awal seperti yang diharapkan, tiba di titik awal. Pendeta Tao, saya dapat mengatakan dengan satu pandangan bahwa Anda adalah seorang bangsawan, seorang jenius di bidang ini. Kamu pasti harus memikirkan caranya. Ketika Ye Fan mendengar Chen Huaiyuan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Yang disebut bangsawan sebenarnya adalah kakek penggali, bentuk lain dari sebutan untuk murid-murid guru Tao Yuan. Orang-orang di daerah ini menggali lubang di pegunungan ketika mereka tumbuh dewasa, berkeliaran di bawah tanah, tidak pernah melihat cahaya matahari. Mereka yang menggali urat nadi asal disebut sebagai kakek penggali. Pendeta Tao, kakek penggali, sudahkah Anda menemukan cara untuk melarikan diri? Li Deseng juga bertanya dengan gugup.
Ada cara, tapi kita harus mengambil risiko. Risiko seperti apa? Sabre Honcho tua menarik pipanya dan bertanya. Kali ini, kita perlu maju beberapa li ke arah tambang kuno asal. Kita perlu lebih memahami field tempat ini, baru setelah itu kita bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Ye Fan berkata dengan tenang. Kakek menggali, apa kamu gila? Chen Huaiyuan segera melompat, sangat bersemangat. Siapa yang akan mengirim diri mereka sendiri sampai mati di tambang kuno asal? Bahkan para guru suci itu hanya bertarung dengan nyawa mereka di ujung tanduk ketika masa hidup mereka hampir habis. Ye Fan sedang menggambar dan menghitung di tanah, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Hanya dengan terus mengukur seperti ini kita bisa memahami situasinya, dan menemukan jalan keluar. Baiklah, ayo lakukan dengan cara ini. Sabre Honcho tua menarik dalam-dalam pipanya, menjatuhkan pipa tembakau itu ke tanah, dan berdiri. Demi kehati-hatian, kami hanya akan maju 5 li, jangan melangkah terlalu jauh. Ye Fan memimpin dan berjalan ke depan. Wajah Li Deseng dan Chen Huaiyuan cemberut, sangat tidak mau, tetapi mereka tidak berani tinggal di sini sendirian. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kakek yang sedang menggali ini. Setelah maju 5 li, ketika mereka berhenti, mereka terkejut menemukan bahwa bumi yang besar itu mundur dengan suara sua. Ini adalah. Bahkan Sabre Honcho tua pun melompat ketakutan, semua bulu kuduknya berdiri. Mereka jelas hanya berjalan 5 li, tetapi ketika mereka berhenti, mereka segera maju 20 li. Cahaya bintang yang menyatu menuju tambang kuno asal terlihat jelas, seolah-olah air terjun putih yang besar terbentang di depan mereka. Pendeta Tao, kamu akan membunuh kami. Chen Huaiyuan berkata dengan khawatir. Tidak masalah, ayo kembali ke jalan kita datang. Ye Fan juga sangat terkejut. Hukum alam, dan tatanan, tempat ini sangat menyimpang. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Dalam waktu 20 li, mereka berempat berjuang tidak kurang dari 2 jam. Mereka pada dasarnya tidak kembali, tetapi terus berkeliling. Jika bukan karena Ye Fan mengukir pola dan tanda khusus di jalan sesuai dengan buku asal-usul surgawi, mereka tidak akan bisa keluar sama sekali. Tanda yang ditinggalkan oleh Old Sabre Honcho dan yang lainnya semuanya dilenyapkan, menghilang secara misterius. Hanya pola asal surgawi yang ditinggalkan oleh Ye Fan yang masih tersisa. Mengapa saya merasa bahwa kita tidak berjalan dalam garis lurus sama sekali, melainkan berbelok ke kiri dan ke kanan, dan mengambil banyak jalan memutar sebelum kita keluar? Sabre Honcho tua bingung. Ini disebabkan oleh pertumbuhan alami dari energi medan asal ilahi. Untungnya, kita hanya berada di pinggiran, dan tempat ini tidak menghasilkan perubahan yang rumit. Kita masih bisa dianggap relatif beruntung. Ye Fan menjawab. Bisakah kita melarikan diri? Li Deseng buru-buru bertanya. Kita masih harus menyelidiki dari arah yang berbeda beberapa kali, jika tidak, saya tidak percaya diri. Kita masih harus mencoba lagi. Chen Huaiyuan gugup. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Old Sabre Honcho meliriknya sekilas. Dalam 2 jam berikutnya, Ye Fan mencoba beberapa kali lagi. Di antara mereka, yang terakhir adalah yang paling berbahaya. Mereka benar-benar maju 30 li dalam sekali jalan. Bahkan wajah Old Sabre Honcho menjadi pucat. Pada saat ini, mereka sudah berjarak kurang dari 50 hingga 60 li dari tambang kuno asal. Mereka bisa dengan jelas melihat sungai perak yang mengalir turun dari langit. Cahaya putih murni benar-benar menenggelamkan tempat itu, tampak lembut dan suci. Apa itu? Ye Fan terkejut. Tambang kuno asal berada di bawah tanah, jadi tidak mungkin untuk melihatnya. Namun, semua yang ada di langit bisa tercermin di mata mereka. Ada beberapa benda menyilaukan yang keluar dari tambang kuno, melayang-layang ke atas dan ke bawah. Cahaya bintang di langit membentuk sebuah sungai, mengalir seperti air terjun. Namun demikian, benda-benda itu bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya bintang. Satu saat, mereka akan naik ke langit, saat berikutnya, mereka akan tenggelam ke dalam tanah. Ini mungkin berasal dari dewa. Sabre Honcho menyipitkan matanya, melepaskan 2 sinar cahaya yang tajam. Asal mula ilahi. Ye Fan terkejut. Itu tidak dibungkus oleh kulit batu dan menelan cahaya bintang. Mungkinkah asal-usul itu telah memperoleh kecerdasan? Pasti ada lebih dari 1 bagian. Ada 4 atau 5 titik cahaya yang melayang-layang, dan hanya ini yang bisa dia lihat. Saya melihat mayat. Bibir Li Deseng bergetar, kulitnya berubah menjadi hijau. Apa? Di mana? Ye Fan terkejut. Mereka ada di langit tambang kuno asal, naik dan turun, satu saat memasuki tanah, saat berikutnya naik ke cahaya bintang. Li Deseng gemetar. Omong kosong.
Sabre Honcho tua mencaci maki. Tambang kuno asal dipisahkan oleh kekuatan misterius, bahkan aku tidak bisa melihat dengan jelas, hanya beberapa titik cahaya. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Mata kiriku adalah mata dunia bawah-bawaan, kadang-kadang bisa melihat beberapa hal khusus. Li Deseng saat ini sangat khawatir. Mata kiri adalah mata dunia bawah. Sabre Honcho tua terkejut. Ye Fan juga terguncang. Dia pernah mendengar tentang jenis mata ini sebelumnya. Sangat sulit untuk mengembangkan jenis mata ini setelah lahir, itu adalah bawaan, mampu melihat melalui dunia bawah. Cepat bicara, apa lagi yang kamu lihat? Ye Fan dan Old Sabre Honcho mendesak pada saat bersamaan. Mayat-mayat itu terus-menerus naik, memasuki cahaya bintang, dan kemudian perlahan-lahan tenggelam, memasuki bumi yang besar. Jumlahnya cukup banyak. Li Deseng hampir seperti orang yang sedang tidur, wajahnya tanpa sedikit pun warna. Dia tidak bisa melihat apapun, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat sumber ilahi. Kultivasinya tidak cukup tinggi, mata kirinya hanya bisa sesekali melihat dunia bawah. Menurut situasi yang dia gambarkan, Ye Fan dan Old Sabre Honcho sudah bisa membayangkan pemandangan 30 li keluar. Tambang kuno asal, di dalam air terjun perak yang mengalir turun dari langit, mayat-mayat bermandikan cahaya bintang yang murni dan suci, naik dan turun. Pemandangan ini, hanya dengan membayangkannya saja sudah membuat mereka bergidik ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Selain itu, ada juga bintik-bintik cahaya, serta benda-benda lain yang naik dan turun, yang samar-samar bisa mereka lihat. Tidak heran bahkan sosok hebat dari satu generasi, Guru Tao Yuan keluarga Zhang, tidak berani memasuki tambang kuno asal. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Tempat ini terlalu misterius. Weng. Tiba-tiba, gelombang kekuatan hisap yang luar biasa muncul di tambang kuno asal. Cahaya bintang di langit segera tersedot hingga kering, seluruh langit menjadi gelap gulita, orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri jika mereka mengulurkan tangan. Di tanah, seolah-olah ada lubang hitam yang sangat besar yang bisa menelan segalanya.